Ya udah waktu dulu benar. kita coba cari nama gitu kan. Dan tiba-tiba lu tuh yang come up dengan satu nama tuh keren banget gitu. Ya minimal bisa jajan, bayar Bisa bensin jajan, dulu bisa kan. dibagi 3. Gitu Itu kan. modalnya 0 loh by the way teman-teman ya. Ya. Halo teman-teman, ketemu di channel Insis Media. Ini video perdana ya, Bro Doni ya. Ya, pertama Wow. kali nih. Ya, pertama kali kita bikin video agak panjang. Ya, nggak tahu ya. Mudah-mudahan sih ada manfaatnya ya. Tapi buat apa sih kita bikin video kayak gini? Kayaknya lebih ke sharing kali ya, ke Sharing aja pengalaman ya. kita ya, mungkin cerita. Kita mau coba berbagi cerita, berbagi pengalaman yang ya mungkin moga-moga bisa menginspirasi lah ya buat para penonton atau mungkin para pekerja kreatif. Ya, buat para pekerja kreatif ya, karena kita juga ya bukannya paling hebat ya, masih banyak yang lebih hebat, lebih jago dan lebih berhasil lah ya. Ya, Kayaknya ya, kayak kita mah paling ya sebatas sharing aja, pengalaman kita yang ya mungkin kita udah berapa tahun ya Bro Doni ya. Kalau diakumulasi semua lah ya. 10, Dari waktu masih jadi 15 insight. tahunan ada. Maksudnya kalau benar-benar kita start ya, benar-benar kita start ya 15 tahunan ada. 15 tahunan ya, ada ya 15 tahunan. Gila lama juga ya 15 tahun itu ya. Panjang. Kalau dihitung dari lulus kuliah ya lumayan sih. Panjang ya, 2008 ya kira-kira ya. 2008-an lah ya. Nah, ya mudah-mudahan sih ada yang bisa bermanfaat lah buat teman-teman pekerja kreatif terutama ya Bro Doni ya. Mudah-mudahan ya. Oke, yang pertama mungkin di video kali ini karena baru video pertama juga pengen bahas aja gimana Insis itu dimulai kali ya. Cikal bakalnya gitu ya. Lu masih ingat nggak Bro Doni? Meskipun ini udah lama lah ya. Udah pengalaman yang udah jauh banget itu dulu 2008. Sekarang 2025 nih kita syuting. Nah, nggak tahu sejauh mana Bro Doni ingat. Nih story time ya berarti ya. Ya story time lah, boleh lah. Story time. Tapi ya mudah-mudahan ada manfaatnya ya perjalanan story kita ini ya. Ya jadi kalau di ingatan gue ya ini mungkin lu tambah-tambahin lah bro kalau misalnya ada yang lupa ya. Ya jadi memang awalnya sendiri sih ini kita dimulai dari Bro Ernest nih ya sebenarnya. Jadi waktu itu memang kita ini ya hitungannya kan baru lulus kuliah tuh. Nah ya tapi anyway waktu itu ya lu udah lulus ya. Gua kan kondisinya masih jalanin 1 semester tuh gara-gara ada ya ada lah ya akademisnya ada yang nyangkut gitu ya. Gitu. Mata kuliah ya, mata kuliah wajib ya. Mata kuliah wajib ternyata gue harus minimal C ya udah. Oh iya, lo nggak anticipate itu tiba-tiba ada itu lo harus lulus di situ ulang. Kalau itu nggak kalau itu nggak C nggak bisa deskripsi ya udah gue nggak bisa lulus gitu kan. Nah ya anyway waktu itu kan semester 8 ya hitungan buat gue ya waktu itu. Ya cuma ngejalanin hari-hari aja sih. Ya ibaratnya mau nyari kerja juga belum bisa. Terus mau ngejalan skripsi juga hitungannya kan persyaratan. Ya paling gue cuma rajin aja ke apa sih istilahnya kayak UKM dulu ya. Ya lu rajanya di UKM apa tuh dulu? Wah ada raja. Kerjaan gue cuma main ke markas doang. Markas ya. Ngabisin Panadol. Ya waktu itu kan ya tahu-tahu kan waktu itu kan lu ada nggak tahu ada angin apa waktu itu kan ya zaman dulu mah masih SMS ya. Tahu-tahu ada aja SMS ngajak kumpul mau buat something yuk gitu kan. Oh iya itu sebenarnya gini bro kalau mau dicerita dari POV gue ya. Sebenarnya gue kan anak IT ya dulu ya. Tapi kerjanya tuh dapetnya sales gitu. Ya tipikal ya waktu dulu ya mikirnya kalau bisa kita lulus tuh nyambung gitu ya sama kuliah gitu kan. Iya itu kayak ngebatin gitu gue loh. Meskipun awalnya aduh ya nggak apa-apa lah coba dulu lah keterimanya sales jalanin. Tapi ngebatin gitu lama-lama gue pikir kok udah berapa sebulan 2 bulan kerja tapi aduh gimana ya ilmu IT gue nanti sayang nggak ya. Nah dan seterusnya gitu ya. Akhirnya satu malam gue mikir ya udahlah kalau sekarang gue keterima kerjanya di sales kenapa nggak gue bikin sendiri deh. Satu usaha yang jalannya itu di
IT. Dulu nggak kepikir mau bikin agency kayak gini-gini, kita nggak boro-boro kepikir ya bro. Belum ada istilah agency kayak dulu ya. Iya. Atau kita mungkin waktu dulu mana tahu lah. Nah, gue pikir ya IT gitu. Yang penting IT. Ya IT dulu terkenalnya ya software house ya, website development gitu-gitu ya, bikin software aplikasi. Nah, nggak tahu gimana. Yang kepikir pertama tuh lu, bro. Otomatis gue harus partneran. Gue pikir nggak bisa sendiri karena ya gue nggak jago coding lah, gue nggak jago coding. Gue justru kenapa keterimanya di sales ya karena ya nggak tahu ilmu komunikasi atau people handling gue ya agak fasih lah dulu gitu rasanya. Gue cukup excel di situ gitu loh. Tapi kalau programming coding, aduh, meskipun gue anak IT tapi aduh. Ya, gitu. gimana kayak mayoritas anak IT waktu zaman kita juga separohnya lebih juga bukannya dalam arti fasih coding juga sih jujur aja gue salah satunya sebenarnya kan. Makanya pikir tiba-tiba ya makanya gue kontak lu deh, lu dan satu orang lagi ya dulu kita bertiga ya. Yang satu orang itu jago banget codingnya. Programming dia udah jago banget semua di luar kepala, ngelotok bahasa pemrograman apa. Aduh, gue angkat tangan sama dia. Dan lu, gue ingetnya branding lu tuh dulu. Wah, lu jago branding. Photoshop, jago bikin website, website development, waduh. Udah deh, makanya gue kontak aja lu deh. Gitu sih ceritanya. Terus kita ketemuan nih. Ya zaman dulu kita ya tahu-tahu ada SMS yuk coba yuk kita bikin something gitu bertiga, ya udah kita ngumpul aja gitu ke CL ya. Lupa dulu tempatnya di mana gitu ya waktu itu. Duduk ngumpul ngobrol, yuk kita ya memang waktu dulu intronya dari lu lah ya. Yuk kita bikin apa yuk, ya maksudnya kan ya mungkin case-nya waktu dulu kan lu menilai ya lu sales gitu dan tadi kondisinya kok nggak terlalu nyampur ke IT gitu kan. Nah yaudah waktu itu sepakat deh tuh kita coba, yaudah yuk kita bikin aja, bilangnya software house lah ya. Software house ya, software house. Kenapa gue ngajak lu berdua? Karena gue pikir ya gue handle sales and people handling lah gitu, customer handling lah dulu. Terus lu di website, yang satu lagi teman kita itu di software development software, coding lah ya, coding lah, ya gitu sih kepikirnya. Ya dulu jadi cerita kayak gitu sih. Ya udah tahu-tahu jalan aja gitu ya. Ya mungkin karena masih muda kali ya. Ya kayaknya gua mikir macem-macem gitu. Ya udah kalau kita bisa coba aja dulu gitu kan. Itu modalnya 0 loh by the way teman-teman ya. Modal 0 rupiah, bukan 0 rupiah. Kita nggak keluar duit, kita nggak chip in saham. Berapa lu taruh, berapa lu nggak ada pikir-pikir kayak gitu. Modalnya cuma kepala waktu doang gitu. Kepala, waktu sama mulut buat jualan. Iya. Buat komunikasi ya. Sama prospek. Duit mah kalau mau keluar ada ya paling ya udah pas kita ngumpul makan nih paling itu. Iya itu habis itu makan operasional. Masing-masing itu kan bayar makan masing-masing bagi 3 bonnya gitu loh. Ya waktu dulu kan masih kayak gitu ya. Nah paling yang rada trickingnya nah itu tuh terus kita mulai gimana? Nah ini tipikal pertanyaan yang selalu ditanyakan ya. Belum ada apa-apa, portfolio belum ada. Ya ibaratnya portfolio paling pribadi ya. Dari tugas kuliah atau project yang mungkin iseng-iseng gitu kan. Ya udah akhirnya kita cuma fokus ke ya udah kita itu dulu mah bener-bener ya nggak ada modal apa-apa, yang penting ya udah kita ngomong ke kenalan kita, ke teman kita, ya udah lu mau bikin website, lu mau bikin software, yang penting ingat gua. Ya gue ingat banget dulu kalau ngomong sama temen gua, lu kalau lu mau ada bikin apa-apa website atau apa yang IT lah, dulu agak susah kayak menjelaskan IT ya. Ya pokoknya lu ngomongin IT ke gua lah gitu kan. Iya, ke semua kenalan tuh ya. Iya. Kenalan di tempat kerja, di tempat anyway dulu kita sambil kerja ya. Iya, masing-masing itu kita sambil kerja, masing-masing kerja. Tapi ya nggak ngelupakan kewajiban kita di tempat kerja ya. Tetap kita kerja office hour dari pagi sampai jam 5 jam 6. Jam 6 kita ngumpul ya biasanya ya. Ya sampai makan sore makan malam bahas progres kerjaan, kita mau ngapain lagi. Iya goler di kosan. Sambil buka laptop gitu kan. Nyatet. Sampai nyari nama juga ya. Dulu pertama kita bikin brandingnya dulu ya, nyari nama, sebelum bikin desain apa sih, company profile, terus website kita, name card, tapi kan nyari nama dulu ya yang agak ini dulu ya, agak kita discuss. Ya karena kan kita dulu harus tahu lah ya, hebatnya kan kita bertiga gitu. Nah, kita maju sebagai apa nih gitu. Ya udah waktu dulu kita coba cari nama gitu kan. Nah, tiba-tiba lu tuh
yang come up dengan satu nama tuh keren banget, kita langsung mikir waduh langsung pada oke gitu semua. Nyeletuk doang padahal ya, tapi pada setuju ya udah gas gitu kan. Itu juga sebenarnya cuma kayak lewat doang tuh gara-gara ada tool dari 3ds Max dulu kan. Gue inget banget tuh, ya udah kalau kayak gitu. Nggak tahu kenapa tuh nama tool tuh lewat tuh Inset gitu kan. Ya udah cocok logi. Ya udah kan kita juga pada dasarnya palu gada gitu. Lo ibaratnya kalau butuh jasa kita, udahlah lu terima satu set, lu terima jadi. Iya. Dari dulu kita kayak gitu ya, palu gada gitu. Palu gada ya, palu gada. Nah, palu gada IT ya dulu ya. Nah terus ya udah kita embel-embel deh, ya udah insert apa nih? Project. Udah jadi deh insert project waktu itu kan. Langsung kita beli domain, setup website, setup email, kartu nama, tuh bikin logo gitu kan. Iya. Nah, udah langsung tuh ibaratnya kalau kita bilang branding kita sementara seperti itu. Nah, lalu ya tadi kita coba nyebar. Nah, kita nyebar lah, coba ke kenalan-kenalan kita semua ya, lu, gua sama si teman kita yang satu lagi itu nyebar-nyebar aja, pokoknya kita ngasih apa personal branding ya. Website ke gua aja, ya bikin software, bikin aplikasi ke gua aja gitu ya, custom software ke kita aja gitu. Ya itu yang ditanamkan ya, maksudnya waktu dulu. Jadi muka lu tuh website banget gitu dulu. Dulu lebih dekil, kual berantakan gitu. Ya tapi sayangnya beberapa sih, kalau menurut gua sendiri masih lumayan berhasil ya, karena beberapa kenalan atau klien lama kita terkadang tuh ngingetnya kayak gitu, oh lu nanya website, lu dulu main website kan, dulu website gitu kan. Nah jadi ya bisa dibilang untuk tahapan itu kita udah lumayan oke lah waktu itu kan. Nah triknya adalah ya satu tadi kita belum punya portfolio, belum punya apa. Jadi nah awal-awal kalau mau dibilang sih ya kita terima aja ya mau project apapun, mau harganya berapa, yang penting nego lah kita kan. Ibaratnya kayak udah kita nggak usah jebret-jebret yang harga-harga tinggi dulu. Ya gitu. Kita nggak terlalu mikirin harga lah ya, kita nggak terlalu mikirin harga. Ya sekenanya kliennya maunya berapa, kadang-kadang kita turutin aja, kita kerjain gitu. Selama rasanya yang penting kita ngumpulin portfolio. Iya, yang penting bisa bayar lah, bayar kita ngumpul makan. Bayar kita ngumpul makan, sama ada untungnya dikit lah ya. Iya, minimal bisa jajan, bayar bensin dulu bisa kan. dibagi 3. Dulu kayak gitu. Ya, kayak gitu itu ya. ngegulung tuh. Jadi ibaratnya dari portfolio kita, ya bahkan awal-awal ya, lu inget kan kita ngerjain skripsi gitu kan. Iya, bahkan ada kita ngerjain skripsi juga ya, ada kenalan kita punya adik kelas minta dibantuin skripsinya, terus kita training habis itu ya, buat dia sidang. Ini sebenarnya nggak boleh ya, selama ada kebutuhan. Waktu itu kita mikir juga ya udah selama ada kebutuhan, karena memang triknya juga sih yang namanya jurusan IT atau teknik kan kesannya ada outputnya harus jadi sistem atau minimal analisa gitu kan. Nah yaudah waktu itu kita bantulah gitu, dan itu juga bahkan jadi portfolio juga waktu itu kan. Nah akhirnya pelan-pelan ngegulung tuh, jadi dari portfolio ya, gitu ya. Portfolio kecil, website yang simple, pelan-pelan, dan kita juga kan semakin naik kan semakin belajar teknologi juga kan. Misalnya dulu ya cuma belajar website paling pakai PHP gitu. Nah terus ada yang pakai bahasa pemrograman lain, mau ASP, ada JSP, terus juga ada native Android. Waktu dulu kita juga akhirnya pelajarin kan ada kebutuhan. Dan mulai dapat klien-klien tuh yang juga naik levelnya gitu ya. Yang ada brandnya gitu, yang lumayan terkenal lah gitu. Pelan-pelan kita dari yang ya mungkin klien perorangan, toko, pabrik gitu ya. Ya sampai ke pabrik dulu kan. Akhirnya ke perusahaan korporat. Iya. Ya itu benar-benar cuma berbasis ya kita ngumpulin portfolio ya. Cuma modal. Jadi pas presentasi karena portfolio kita lumayan banyak ya itu lumayan naik juga gitu, jadi ya, kita itu value-nya. Jual kita waktu itu ya, karena yang banyak orang lihat ya istilahnya pengalaman aja kan dari yang orang kayaknya oke sama kita. Itu karena pas kita sharing knowledge kita, sharing experience kita. Nah, karena apa? Mereka ngelihat kita tuh bukan jualan. Nah, iya benar. Kita bukan orang hard selling gitu. Ya, tapi literally kita tuh ya udah gue nge-share nih. Jadi ya Pak, waktu dulu kita sepengalaman kita waktu di project yang begini. Nah, itu dulu kayak begini Pak. Nah, jadi di sana tuh kita memang kelihatan kita tuh benar-benar ada di sana. Kita tuh terlibat, nggak cuma kayak lu jualan gitu kan. Dan karena dunia IT kan orang teknis ya. Jadi ya mereka juga melihat itu ya berarti mereka dapat
ini juga dapat insight dan acknowledge kita juga. Ya udah boleh deh kok gitu kalian coba handle ya. Ya benar. Jadi penting juga sih ya untuk awal-awal startup gini kita tuh ngumpulin portfolio ya. Jadi nilai jual juga ya buat kita ya. Ya itu jangan dilupakan ya karena mayoritas klien kita memang kayaknya umum ya. Kalau misalnya klien kita contoh bidang properti, pertanyaan awal yang diomongin apa? Karena ada pengalaman di bidang properti enggak? Nah iya benar. Dan itu jadi nilai tambah sebenarnya kalau ternyata kita udah punya pengalaman lagi di bidang properti ya gitu ya. Udah ada portfolio sebelumnya ya. Walaupun memang ketika kita bicara IT sih, selama kita dapat arahan yang jelas mah IT mah bahasa gitu kan, bahasa ibaratnya kita bikin sistem apa gitu. Tapi terkadang dari sudut pandang klien mereka akan lebih senang ya. Makanya waktu dulu mau dibilang kita tuh secara industri lengkap sih. Semua bidang industri ada ya. Jualan CCTV, jualan genset, jualan dari toko ya. Ya maksudnya portfolionya ya. Portfolionya tuh ada dari klien kita tuh di bidang CCTV. Iya. Genset, solar panel, kontraktor, fashion, iya. Terus fintech dan bla 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 gitu. Jadi secara industri sih memang kita udah sempat menyentuh banyak lah waktu itu. Jadi ya F&B juga ada ya. F&B juga ada. Jadi bahan cerita kita tuh ya banyak gitu. Nggak usah terlalu ini ya. Ya kumpulin portfolio, nggak usah terlalu mikirin gue mau ini, gue mau itu. Kumpulin aja, kerjain aja dulu ya gitu. Ya kita juga harus sadar diri juga lah. Maksudnya kalau sudut pandang kita sebagai customer, kita kan juga pasti akan bertanya-tanya. Ya ibaratnya kita nggak bisa cuma modal bahas inilah kita orang-orang kita udah expert bla 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 gitu. Tetap yang akan dilihat adalah lu pernah pegang apa. Iya. Jadi ya alangkah baiknya kalau misalnya kita bisa prepare itu. Oke. Tapi ya berhubung waktunya udah mau habis nih, kita udah mau meeting ya bentar lagi ya. Langsung deh, Bro Doni ada pesan nggak buat teman-teman yang nonton nih di bidang kreatif yang mungkin pekerja kreatif yang mau start entah dia usaha sendiri atau jadi freelance fokus gitu. Nah, gimana sih? Dari Bro Doni ada sekedar pesan nggak gitu? Ya bukan pesan mengguru ya mungkin ya, tapi ya maksudnya sekedar sharing aja dari pengalaman yang lo udah jalanin lah dari 2008. Iya, kalau dari pengalaman sih ya mungkin kalau kata Nike just do it lah ya. Waduh, Jedi berarti, JDI ya? Iya, just do it ya. Ya maksudnya sekarang gini, terkadang tuh ketika kita bicara teknis, apalagi lah kita bicara desain atau kreatif, itu kan saya selera gitu kan. Cuman ya kita tahu lah ya, pasti kita tuh selalu ngeliat, banyak yang lebih hebat dari gua. Ya kayak gua sendiri juga lah ya, yang tadi gua akuin aja lah. Banyak yang lebih hebat dari gua, banyak yang desain lebih bagus, lebih keren gitu. Ini kayaknya idenya bagus juga gitu. Tapi pertama sih yang penting kita pede dulu aja gitu. Jadi dulu aja. Ya tapi bukan kayak sombong ya, bukan arogan gitu ya. Pedenya sini kayak ya lu berani dulu. Lu berani submit ke klien gitu. Gue dulu punya kayak pengalaman gitu juga sih. Jadi ya kita ada dimintakan dulu desain poster gitu kan. Nah, tapi ya gimana ya maksudnya satu ya, gue bukan pengalaman graphic design gitu kan, mayoritas gue belajar tuh ya udah literally Google, gue kayak belajar style kayak gini gitu, tapi gue coba kembangin, gue punya pesan yang mau disampaikan begini nih, ya udah gue coba bikin kayak gini. Nah waktu itu ya kalau mau dibilang submit ya deg-degan, tapi ya udah coba submit dulu dan ternyata kliennya oke, dia suka dengan konsepnya. Ya walaupun memang ya tetap perlu touch up sana sini. Nah tapi karena ya ibaratnya waktu itu kita coba kan, ya udah coba ngajuin dulu ini dengan konsep yang kayak gini, kita jelasin dasarnya apa dan pede ya, inget ya. Jadi kita jelasinnya juga jangan terlalu takut-takut gitu, karena udah itu yang penting mulai dari situ dulu. Jadi kita jangan terlalu khawatir, mulai aja. Jadi kayak slogan itu ya, mulai aja dulu. Bilang mulai aja dulu gitu mulai ya. Mulai aja dulu, pede aja dulu. Gitu jangan terlalu, karena kok kita ngebanding-bandingin selalu ada yang lebih tinggi, kita nggak maju-maju sih. Iya, nggak maju-maju, benar. Ya gue setuju sih. Jadi
ada chapter ya, kita nggak bisa bandingin chapter 21-nya orang sama chapter 5-nya kita gitu loh. Ya orang udah sampai di situ untuk timeline saat ini ya dia udah di situ. Tapi kan kita ya juga tetap perlu, mungkin timeline kita sekarang kita masih di sini ya kita harus naik lagi setuju. Ya itu sih. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya nih dari yang kita sharing hari ini ya teman-teman ya. Kita cukup sampai di sini dulu ya untuk episode perdana kita di Insys Media. Ketemu lagi di video-video berikutnya ya teman-teman. Sukses selalu.